Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmagali Abu Ashifa dengan NIM 110121313128 dari kelas TT4502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak, ukhuwah, dan tasamuh. Akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan terhadap suatu bangsa. Ajaran-ajaran akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dan seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dari ayat tersebut, mengindikasikan perlu adanya akhlak mulia baik di kehidupan agama maupun kehidupan beragama. Kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu akhlaku, bentuk jama dari kata kholako yang berarti perangai, tingkah laku, dan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, akhlak itu adalah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit atau timbulnya dengan mudah karena sudah menjadi kebudayaannya atau kebiasaannya sehari-hari. Nah, akhlak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada akhlak terpuji atau akhlak mulia. Ialah segala sifat atau watak dan perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh semua manusia. Yang termasuk golongan akhlak mulia yaitu diantaranya jujur, rendah hati, sabar, pemaaf, qanaah, zuhud, dan lain sebagainya yang membawa kita kepada menuju ridhonya Allah. Nah, sifat atau akhlak terpuji ini harus dimiliki oleh semua muslim. Jenis akhlak yang kedua yaitu akhlak mazmumah atau akhlak tercela, di mana akhlak ini tuh harus dihindari karena mendatangkan kemudaratan bagi diri kita maupun orang lain. Yang termasuk akhlak tercela diantaranya berbohong, berdusta, kikir, dengki, adu domba, gibah, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai perbedaan akhlak, etika, dan moral. Nah, perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika itu dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak itu berdasarkan Al-Quran, sedangkan etika dan moral itu berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap itu suatu perbuatan baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Lalu selanjutnya adalah ukhuwah dan tasamuh. Nah, yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam atau ibaratnya silaturahmi, walaupun tanah tumpah darah mereka itu berbeda. Sedangkan tasamuh adalah sikap saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Ukhuwah dan tasamuh ini saling berhubungan, dan ini juga merupakan implementasi dari akhlak mulia. Manfaat ukhuwah dan tasamuh itu dapat terciptanya rasa solidaritas, lalu terciptanya kerukunan, serta persatuan dan kesatuan sesama manusia. Maka untuk kesimpulannya, Islam merupakan agama yang santun karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya etika, moral, dan akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala hal pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seorang insan dan juga akan membinasakan umat manusia. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan saling bersaudara. Disinilah nilai-nilai tasamuh sangat diperlukan, di mana untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antara sesama, kita harus bisa toleransi atau saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Demikian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.